Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat datang di channel Aisba TV. Kali ini di segmen Solo Podcast ya, dengan saya Miss Ocha, dan semoga seluruh pendengar dan sahabat saya Aisba dimanapun Anda berada dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi yang cerah ini ya, yang penuh dengan berkah Allah, anugerah Allah, kita bisa sama-sama bertemu ataupun bertatap muka walaupun masih online ya. Dan insya Allah hari ini kita akan membahas banyak dikitnya tentang gestur. Biasanya istilah gestur itu kita biasa dapatkan di ranah-ranah pendidikan psikologi ya. Psikologi sendiri yang kita tahu yaitu ilmu tentang memahami kejiwaan seseorang. Nah, di sini kita akan lebih kerucutkan lagi pembahasan kita mengenai gestur yang ada ataupun yang selalu kita dapati setiap harinya dalam keadaan sadar maupun tidak sadar. Ada mungkin sekitar 5 poin yaitu yang mungkin kita bisa tahu dan kita bisa pelajari bersama ya. Namun sebelumnya kita harus tahu dulu, mengetahui 1 atau 2 tentang fakta psikologi itu seperti memiliki kekuatan super ya, katanya kalau kita bilang kita punya kekuatan super ya, atau kalau bisa tanjim itu katanya seperti kayak ramalan atau apapun itu ya. Nah, jadi sebenarnya tidak perlu kita untuk tahu mendalam sekali, tidak ya. Jadi kita akan selalu tahu cara menghadapi orang lain. Ini adalah hasil atau manfaat dari pelajaran kita hari ini insya Allah. Dan kita juga tidak terlalu harus tahu mendalam, cukup menggunakan keterampilan yang kita miliki. Yang pertama, menetapkan posisi. Ya, yang kita tahu ya, ada orang yang kadang-kadang malu ataupun ada orang yang pendiam, ada juga orang-orang yang memang berani untuk speak up, ada juga orang yang selalu memendam. Nah ya, namun segala sesuatu itu bisa diatur oleh orang itu sendiri, seperti itu ya. Dan manusia pada dasarnya mampu menutupi segala hal, segala sesuatu yang dia rasakan dan tidak perlu untuk diketahui orang lain. Pertama, menetapkan posisi, yaitu ketika kita berbicara dengan lawan jenis kita ataupun berbicara dengan sesama jenis kita. Ya, lawan jenis maupun sesama jenis kita, laki-laki baik pun perempuan, mereka juga kodratnya manusia ya. Walaupun ada batas-batas ketika kita ingin berbicara dengan mereka ya. Kalau untuk menetapkan posisi yang pertama ya, kalau kita mau tahu, oh orang ini suka nggak ya sama saya, atau orang ini tertarik nggak ya bicara dengan saya, atau orang ini sepertinya sudah tidak mau mendengar kata-kata saya, cukup dengan keterampilan dan dari gestur sendiri kita diajarkan untuk melihat posisi tubuhnya ya. Apabila seseorang itu posisinya condong kepada kita, bisa saja tergambarkan bahwasanya oh orang ini nyaman ataupun tertarik untuk mengobrol dengan kita, baik laki-laki maupun perempuan, seperti itu. Dan juga kita bisa melihat antonimnya ya, atau kita bisa lihat ketika seseorang tidak mau berbicara dengan kita, biasanya wajahnya ke kita namun badannya tidak ke kita, condongnya ke arah lain. Oh, lebih bagusnya atau baik yang kita lakukan adalah menghindarinya dengan kata-kata penutup, seperti itu ya. Dan menetapkan posisi yang kedua yaitu apabila seseorang menghilangkan tangannya di depan kita. Seperti ini, bisa Anda lihat. Nah, ketika menyilangkan tangan seperti ini, biasanya orang-orang yang kita ajak komunikasi secara verbal maupun secara bahasa tubuh menggambarkan bahwasanya oh dia tidak ingin berbicara lama dengan kita, ataupun dia sudah menemukan melalui zona tidak nyamannya. Nah, menyilangkan seperti ini. Dan ketika orang menyilangkan tangan seperti ini, pastilah kita sebagai lawan bicara akan berpikir, wow, what happened with him, what happened with her, gitu ya. Pasti ada pertanyaan yang timbul di otak kita masing-masing. Nah, dari gestur yang ditampakkan di depan kita, lebih baiklah kita untuk menghindar.
seperti itu ya. Atau bisa juga kita berikan keterampilan cara bicara, kita membawa sesuatu yang hangat. Maka kita hangatkan pembicaraan itu, maka kita hangatkan komunikasi itu. Contohnya sehangat secangkir teh. Seperti itu ya. Misalnya, ini mungkin yang sering kita temukan namun kita tidak sadari. Nah, mungkin saja bisa menjadi pelajaran ya. Kemudian menetapkan posisi yang ketiga. Nah, ketika seseorang merasa malu, nah kita harus tahu di mana posisi orang atau di mana keadaan seseorang itu malu sekali dengan kita. Ya, jadi kita tidak terlalu harus memaksa dia untuk berbicara. Bagaimana cara kita melihatnya? Bisa perhatikan wajah saya. Saya akan menggambarkan wajah seorang yang malu. Seperti itu. Nah, jadi bisa saja seseorang yang malu itu mengatupkan kedua bibirnya dan tidak akan bicara apapun. Hanya memberikan gestur, I cannot to speak anything. Saya tidak akan bisa bicara apapun karena saya malu. Gitu ya. Jadi ketika seorang yang malu, kita harus pahami, oh memang dia seorang yang pemalu dan kita tidak bisa dengan semudahnya memberikan dia perintah apapun atau memerintah dia untuk berbicara di depan umum. Nah, mengatupkan kedua bibirnya dan biasanya tidak berbicara apapun. Nah, menetapkan posisi yang keempat. Ketika ya sahabat-sahabat Aisba dimanapun berada mungkin saja bertemu dengan seseorang yang seseorang itu tidak dalam kondisi apapun yang kita tahu, tidak dalam kondisi yang marah ataupun senang, ya datar saja. Itu menurut kita, ya. Itu menurut kita. Bisa saja kita melihatnya atau bisa mengamatinya apa yang dia rasakan sekarang. Apakah dia marah? Apakah dia senang? Apakah dia sedang sedih? Nah, lihatlah gesturnya. Menetapkan posisi yang keempat itu adalah ketika seseorang tiba-tiba membersihkan bajunya. Maaf. Nah, gitu. Nah, walaupun baju tidak dalam keadaan kotor maupun berdebu apapun, tidak ada sama sekali kotoran atau ada debu di bajunya. Namun seperti menggerakkan, tolong, ya biasa saja sih. Nah seperti itu contohnya. Ya, apakah kamu hari ini akan pergi ke sekolah? Ya mungkin. Nah, itu adalah gestur di mana seseorang itu marah atau dia tersinggung. Nah, gestur yang ditampakkan dari gerakan tubuhnya sendiri walaupun dia tidak mengatakannya secara verbal. Menetapkan posisi yang kelima. Nah, contohnya seperti menggosok alis atau dahi adalah cara untuk memutuskan kontak mata ya dan kembali fokus. Ini mungkin menunjukkan orang tersebut dalam kondisi sulit dan juga mungkin dia dalam kondisi tidak sanggup untuk menghadapi apapun. Intinya dia sedang memikirkan hal lain dan sangat dalam keadaan susah. Lebih baik dari kita adalah membantunya. Kadang orang menggaruk alis ataupun menggaruk dahi ketika seseorang dalam pikiran yang mendalam atau pikiran yang sulit atau sukar untuk dihadapi. Tapi tidak itu saja. Tumpukan-tumpukan masalah yang ada di dalam benaknya itu juga bisa memberikan pengaruh kepada dia dan akhirnya dia bisa memperlihatkan gestur yang benar-benar tidak nyaman. Nah, alangkah baiknya sebagai pendengar berbicaralah dengan kontak mata yang baik, berbicaralah hati ke hati agar bisa saling membantu dan saling terbuka. Nah, mungkin itu sahabat Aisba dari 5 menetapkan posisi gestur hari ini yang kita pelajari dan semoga semuanya bisa mengambil manfaat dari ilmu ini ya. Tidak lain tidak bukan kita sama-sama belajar dan semoga kita menjadi manusia yang lebih bermanfaat dimanapun kita berada. See you next time. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.